Ya Mas Wahyu, kemarin Mas Wahyu sempat janji mau bahas tentang ini Mas Wahyu, aura Mas Wahyu. Mungkin menurut Mas Wahyu sendiri apa sih aura itu? Bisa dijelaskan Mas Wahyu? Oh ya, aura. Aura. Aura itu ada yang menyebut itu adalah sebuah cahaya, cahaya yang mengelilingi tubuh manusia, ya. Ada juga yang menyebut ini adalah sebuah energi di dalam tubuh manusia. Ya, apapun penyebutannya, saya rasa tidak salah, ya. Karena ya pada intinya aura ya memang adalah sebuah energi memang. Yang saya tahu ya di ilmu psikologi itu cakra namanya. Iya, boleh ya penyebutan apapun itu. Kembali lagi saya juga mohon maaf, intinya saya ini tidak pandai secara akademis ya, mohon maaf. Saya sekolah juga terbatas Mas Yahya, ya. Akan tetapi saya belajar, kalau kata orang-orang ini belajar ya belajar ke diri sendiri secara otodidak. Apa yang ada di dalam pribadi saya ya itu adalah guru saya. Jadi saya tidak punya guru saya adalah pribadi saya sendiri. Jadi saya senantiasa mempelajari semua yang ada di dalam unsur kehidupan pribadi saya, kemudian saya terapkan ya di dalam hidup saya, dan ya alhamdulillah semuanya senantiasa bisa terurai dengan jelas ya, karena memang gurunya ada di pribadi saya sendiri. Jadi ketika saya berguru, mungkin kalau berguru ke orang lain atau berguru ke sumber, atau intinya berguru terhadap orang-orang yang lebih mengerti dibandingkan kita ya, itu belum tentu juga, menurut saya belum tentu juga ketika kita kejar itu bisa menjelaskan dengan detail sampai kepada sumbernya yang asli. Itu saya rasa tidak semua ya Mas Arya. Ya biarpun masih banyak lah mungkin para sesepuh kita yang akan tetapi bersembunyi ya, tidak mau tampil ya. Nah, kalau saya balik lagi, saya belajar atau berguru terhadap pribadi saya sendiri Mas Yahya. Jadi kalau aura, ya aura itu energi. Aura itu energi. Energi itu bisa baik, bisa buruk, bisa negatif atau positif ya. Tergantung siapa ya, tergantung kita. Kembali lagi ke pribadi manusia itu sendiri Mas Yahya. Apa benar ya Mas Wahyu? Yang saya baca-baca di Google, di internet lah ya, warnanya itu ada yang merah, putih, hijau ya Mas Wahyu? Oh benar ya Mas Wahyu? Iya, boleh Mas Yahya, boleh. Boleh lah, boleh. Awam sih Mas Wahyu. Aura itu berwarna-warni, boleh, bagus-bagus saja, tidak ada masalah Mas Yahya. Tentunya balik lagi itu sebuah kepercayaan ya, itu keyakinan. Jadi saya tidak bisa membatasi ya, saya tidak bisa menyuruh, dan juga saya tidak bisa melarang untuk meyakini hal-hal yang memang kita secara pribadi itu sudah punya keyakinan masing-masing ya, kepercayaan masing-masing. Jadi saya di sini hanya menjelaskan secara pribadi, pengertian saya secara pribadi, yang mana itu tidak selalu ini, jangan dianggap benar gitu loh maksud saya. Jangan dianggap benar karena ini sudut pandang saya secara pribadi. Jadi monggo silakan, kalau yang lain silakan, mau aura itu apapun mengartikannya dan apapun warnanya dan lain sebagainya, monggo. Tapi kalau saya secara pribadi, aura itu merupakan sebuah energi ya. Nah, energi itu bisa positif, bisa juga negatif, tergantung kita sendiri, tergantung pribadi kita. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana caranya, kan begitu tentunya. Bagaimana caranya kita bisa menunjukkan atau menggugah aura yang ada di pribadi kita, kan begitu Mas Yahya. Gimana caranya Mas Wahyu? Aura itu adalah sebuah energi, jadi sudah jelas sekali. Di dalam unsur kehidupan kita ini ada unsur jasmani dan rohani. Ya dua-duanya ini harus balance.
Dua-duanya ini harus seimbang. Berarti ada energi yang bersifat jasmani dan ada energi yang bersifat rohani. Yang tentunya dua-duanya memiliki dua sifat juga. Bisa negatif, bisa juga positif. Nah, caranya bagaimana? Kan demikian. Ya. Caranya bagaimana? Ya tentunya kalau secara jasmaninya, ya kita harus mampu memposisikan diri kita ini dengan benar, gitu loh, dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam berperilaku, agar senantiasa energi yang timbul secara jasmani ini tadi adalah energi yang positif. Jangan sampai kepingin misalkan begini, kepingin orang-orang di sekitar kita ini baik terhadap kita, kan tetapi perlakuan kita terhadap mereka-mereka ini buruk atau kurang baik, gitu loh. Salah satu contohnya kita kasar bicaranya atau kita memperlakukannya seenak kita sendiri. Kita tidak menjaga sopan santun. Ngawur lah bisa dibilang. Iya, kita tidak menjaga etika, ya, sikap, tutur kata, tingkah laku itu tadi. Itu kalau secara jasmani. Jadi kita harus mampu membangunkan atau mampu menggugah energi positif yang ada di pribadi kita. Cara berpikirnya harus senantiasa positif. Kalau kata anak-anak zaman now katanya ya, anak-anak zaman sekarang ini katanya harus positive vibes. Yes, positive thinking. Positive thinking. Positive thinking. Jadi itu Mas Yahya. Kita harus mampu menggugah aura secara jasmani di pribadi kita. Itu Mas Yahya. Selanjutnya kalau aura secara rohani kita, ya balik lagi tentunya hati kita. Makanya ketika hubungan kita dengan sesama manusia sudah kita jaga, ya, untuk menimbulkan atau menggugah atau membangunkan aura positif secara jasmani itu tadi, ya insya Allah orang di sekitaran kita pun juga akan memberikan energi yang positif juga. Dan itu saya rasa berlaku tidak hanya untuk sesama manusia Mas Yahya, ya, itu bisa kita lakukan terhadap tumbuhan, terhadap hewan, ya, terhadap alam di sekitar kita semuanya. Manakala kita mampu memberikan energi positif dari pribadi kita, tentunya semua yang ada di luar ini, baik alam, termasuk isinya di situ ada hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, termasuk juga sesama manusia, tentunya juga akan memberikan energi yang positif juga ke kita, gitu loh. Nah, kalau yang secara rohani bagaimana? Kalau yang secara rohani tentunya ya kita harus mampu menjaga memang hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita harus senantiasa punya hati yang bersih, ya, senantiasa kita jaga ketulusan hati kita. Kita jaga kesabarannya, kita jaga keikhlasannya, kita jaga kemurniannya, kita jaga kesuciannya. Pada intinya kita senantiasa mampu menjaga hati kita yang bersih ini, ya, dengan Sang Pencipta, ya, agar apa? Agar senantiasa tergugah atau terbangun energi positif itu tadi. Sehingga ini akan mencakup secara keseluruhan, gitu loh Mas Yahya. Makanya harus balance, harus seimbang, baik pikirannya maupun hatinya. Itu cara untuk menggugah aura. Tidak harus dengan, mohon maaf ini ya, tidak harus dengan pasang susuk-susuk, atau tidak harus dengan pasang berlian mungkin di dalam tubuh kita, ya, atau tidak dengan menggunakan sikap mungkin, ya, atau barang-barang tertentu yang dikasih asmat mungkin, dikasih isian katanya, ya. Bukan saya tidak percaya, saya percaya. Tapi untuk apa? Kan itu semua bukan berarti apa ya, saya tidak bisa mengatakan itu salah atau benar. Akan tetapi kalau kita mampu menggugah apa yang ada di pribadi kita sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai yang aneh-aneh, ya kan? Karena susuk pun nanti kalau salah malah bikin tidak sehat, ya Mas Yahya. Karena tidak semua orang ahli di bidang ini, ya. Orang-orang tertentu ini jangan salah, ya. Kalau sampai salah memasukkan, yang ada nanti malah jadi penyakit, infeksi dan lain sebagainya, gitu loh. Ya. Kalau pasang sikap nanti
dikiranya orang-orang di sekitar kita yang mengetahui, Mas Yahya bawa sikap nih, wah jangan-jangan Mas Yahya punya ilmu-ilmu tertentu. Akhirnya dampaknya energi negatif atau positif? Negatif. Ya bisa jadi negatif kan. Nah itu makanya sekali lagi aura yang ada di pribadi kita ini bisa kita bangunkan, bisa kita gugah. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa mampu menjaga, mengontrol apa yang ada di otak kita, ya, karena ini bersifat duniawi. Nah, kita mampu menjaga hati kita, karena ini bersifat rohani, ya, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Insya Allah kalau imbang antara yang ini dan yang ini, ya tentunya energi positif yang akan kita terima. Makanya salurkan energi positif yang ada di pribadi kita terhadap alam semesta ini, secara otomatis alam semesta ini juga akan memberikan energi yang positif terhadap kita. Itu Mas Yahya. Penting nggak sih menurut Mas Wahyu buka aura itu, Mas Wahyu? Ya penting, ya? penting. Tetapi itu kan berjalan secara alami, Mas Yahya. Berjalan secara alami. Jadi jangan berpikiran bahwa aura ini kayak pintu harus dibuka terus ditutup. Tidak demikian gitu loh pengertiannya. Jadi aura itu energi yang memang sudah ada di dalam diri manusia, ya. Nah, aura itu bisa nampak menjadi sebuah aura positif atau energi yang baik, energi yang positif, ya manakala kita memang mampu membangunkannya. Dengan cara apa? Ya tentunya itu tadi sudah saya jelaskan, dengan cara menjaga keseimbangan antara ini dengan ini. Kan itu natural banget. Kalau kita hidup di dunia, ya udah lakukan saja yang terbaik, gitu loh. Lakukan yang terbaik, hatimu tulus, ikhlas, sudah. Secara otomatis itu. Makanya kalau di alam mungkin bisa kita terapkan dengan cara apa? Kita menjaga kebersihan, ya. Kita menjaga alam kita, merawat alam kita agar apa ya? Agar alam juga memberikan dampak yang positif. Coba kalau hutannya ditebangi terus digunduli, kira-kira habis, bisa banjir, longsor, ya. Udara juga nggak bisa bagus, nggak bisa bersih, kan demikian. Banyak polusi di mana-mana, kan begitu Mas Yahya. Makanya kita jaga, ya kita mampu menjaga yang ada di pribadi kita, ya insya Allah kita harus mampu juga menjaga yang ada di alam. Karena sejatinya apa yang ada di alam semesta ini, itu semua ada di dalam pribadi kita. Jadi apa yang dibutuhkan alam ada di pribadi kita, dan apa yang kita butuhkan ada di dalam alam semesta ini. Seimbangkan itu. Gitu Mas Yahya. Insya Allah kita akan senantiasa hidup damai, hidup bahagia. Gitu loh Mas Yahya. Oke, Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu jawabannya. Mungkin cukup sih sudah ngasih saya pencerahan tentang aura ini Mas Wahyu. Iya. Semoga juga bermanfaat ya buat teman-teman penjelasan dari Mas Wahyu tadi. Iya, semoga bermanfaat untuk menggugah aura. Tidak harus pergi ke sana ke sini minta tolong sana sini, atau bawa sesuatu atau pasang sesuatu di dalam pribadi kita, tapi cukup dengan cara menjaga kesehatan, baik kesehatan yang ada di pikiran dan juga kesehatan yang ada di hati. Itu kalau menurut saya. Oke Mas Wahyu, langsung aja ya kita kasih salam ya Mas Wahyu. Boleh. Oke. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.